divisional structure, karena tadi karakteristiknya berbeda, maka otomatis ya, struktur organisasinya pun bergeser, Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita tidak terlalu familiar antara from hierarchical to agile organization. Jadi organisasi yang hierarkis kepada organisasi yang agile, yang dinamis. Mungkin sejauh ini kita melihat bahwa struktur organisasi kurang lebih semacam ini. Ada division structure, di mana setiap dalam organisasi itu dibagi ke dalam divisi, dan dalam divisi itu ada subdivisi dan mereka bekerja sendiri-sendiri, kan gitu. Atau mungkin ada matrix structure yang hubungannya hanya hubungan sebab akibat saja, misalnya. Ya, manajer produk jadi nanti mungkin juga mendapatkan perintah dari direktur yang mana gitu ya, atau presiden yang mana gitu, terkait dengan pekerjaannya. Jadi bahasa lainnya di situ ada silo-silo, ada batasan-batasan antar orang gitu, ada sekat. Nah itu sama divisional structure maupun matrix structure-nya. Nah sementara Bapak Ibu, pekerjaan kita sebetulnya mungkin ada sebagian pekerjaan yang memang sifatnya masih hierarkis. Ya, artinya tidak perlu ada hubungan connectedness antara orang dengan orang yang lain. Tetapi semakin ke sini, organisasi itu menjadi tidak lagi hierarki seperti yang Bapak Ibu semua lihat di sebelah kiri, ya, hierarchical organization, di mana misalnya CEO memberikan sebuah decision, para manajer ini kemudian dia membuat sebuah rencana strategisnya, kemudian manajemen menengah membuat sistem operasionalnya, employee mengerjakannya, kan gitu. Nah, menjadi agile organization. Agile organization itu kita lihat antara customer dengan setiap unit dalam bisnis kita tuh menjadi terlibat langsung gitu. Misalnya divisi marketing pasti ya komunikasi dengan customer. Divisi produksi juga untuk menghasilkan produksi yang bagus, pastikan mereka juga bisa berinteraksi dengan customer gitu. Kan begitu ya. Jadi hubungan relationship-nya itu menjadi hubungan yang lebih up. Tapi bagaimana memposisikan manusia sebagai partner. Gitu ya. Jadi berarti Human Resource Management. Mungkin kita bacakan dulu dari komentar chat ya, boleh? Kalau dari chat tadi ada beberapa yang menyampaikan bagaimana ingin mengetahui bagaimana mekanisme membangun tim yang berkinerja tinggi dan loyal, dan juga bagaimana merekrut karyawan yang potensial membekali mereka dengan perilaku yang baik. Itu dari Pak Jumbo Utama. Ya. Oke, yang kedua dari Pak Sugama ya. Kalau ini masuk ke bahasan tema pertama ya, nanti kita sistem rekrutmen ya. Kalau yang kedua dari Pak Sudama, atau mau dijawab satu-satu dulu? Boleh dibacain dulu aja nggak Pak? Oke, baik. Yang kedua dari Pak Sudama ingin mengetahui bagaimana menganalisis beban kerja dari setiap pegawai. Bagaimana menerapkan kompensasi bonus yang memuaskan semua karyawan. Sepertinya ini mungkin nanti masuk di tema bahasan keempat ya, sistem remunerasi ya dan reward. Iya. Oke, kalau Pak Teten Rustandi kita doakan semoga lekas sembuh ya Pak. Ini ya. Lagi kurang sehat. Oke. Pak Teten ini kayaknya sedang habis sakit dan mungkin belum pulih kayaknya. Oh gitu. Siap. Kemudian dari sembuh Pak Teten. Ya. Kemudian dari Pak Sudama lagi, bagaimana mengkompilasi dari tata nilai dari setiap masa atau karyawan agar menjadi berkinerja dalam perusahaan. Oke. Kemudian ini dari Bapak Made Artana, Kang, mohon ditekankan sekali lagi masalah purpose. Apa yang dimaksud dengan purpose? Ya. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab. Baik. Ini beberapa pertanyaan nanti akan terjawab dengan slide dan sesi-sesi yang berbeda.
Tapi mungkin yang menarik adalah pertanyaan dari Pak Made Artana dulu nih. Jadi terkait dengan apa yang dimaksud dengan purpose ya. Jadi purpose ini goal. Jadi setiap orang itu sekarang menyadari tentang tujuan hidup. Semakin kesini itu orang akan fokus dengan tujuan hidupnya. Ambil contoh sederhana begini. Anak sekarang itu akan memilih-milih pekerjaan, nggak kayak orang dulu. Jadi misalnya kalau dulu kan setelah lulus yang penting kerja dulu. Nah sekarang ini menarik tuh Baby. Orang tuh kalau nggak mendapatkan pekerjaan yang sesuai itu dia nggak milih pekerjaan, mendingan diem dulu aja lah gitu. Selama ini kan dia nyaman, misalkan masih ada di rumah, masih di backup sama orang tua kan begitu. Nah itu contoh satu. Kemudian yang kedua, kalau ada kemudian dia bekerja terus dia tidak nyaman dengan lingkungannya, dengan temannya, dengan atasannya, bahkan dengan pekerjaannya, itu dia kemudian pergi dari pekerjaannya itu. Nah gitu. Nah itu artinya bahwa orang itu memang dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Nah gitu. Ini penting ya. Jadi sehingga perusahaan itu harus menyesuaikan diri. Artinya sekali lagi begini, tidak semua orang begitu, tapi pada umumnya bergeser menjadi pribadi-pribadi yang semacam. Sehingga perusahaan ini juga harus bisa membuat bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Itu purpose of life ya, tujuan dari hidup. Jadi setiap orang itu memang harus diangkat, apa sih sebenarnya tujuan hidupmu, apa target terbesar dalam hidupmu, dan harus disinkronkan dengan kepentingan organisasi itu. Jadi maka mungkin perlu di dalam organisasi itu ada dream session semacam itu ya, di kelas-kelas kecil per divisi. Misalkan katakanlah ada setengah jam, apa sih sebenarnya yang ingin sedang kamu upayakan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini menarik ya. Di satu sisi kalau kita bicara dream, tujuan hidup, mereka sepertinya tidak punya tujuan hidup kelihatannya gitu. Gitu kan, kalau ditanya ya nggak tahu kan gitu. Nah, itulah sebetulnya jadi posisi kita itu menjadi kayak semacam ya konsultan bagi mereka, bahwa sebenarnya nggak bisa hidup itu seperti itu. Kamu ada sesuatu yang harus dikerjakan, tujuan hidup apa, bukan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang. Justru itulah titik pentingnya. Jadi perusahaan itu harus tampil, hadir, menjadi solusi atas kebimbangan hidup mereka. Itu artinya tidak hanya sebatas mengajak mereka bekerja, tetapi juga mengajak mereka untuk menemukan purpose of life-nya. Gitu maksudnya, Pak Made Artana tadi ya. Terima kasih Kang. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Nah nanti kita akan membahas lebih mendetailingnya lagi di